Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia menyebabkan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Dari beberapa kerajaan Islam yang ada, kita dapat menggambarkan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia di setiap daerah tidak dalam kurun waktu yang sama. Masing-masing kerajaan dan daerah yang mendapatkan pengaruh Islam mempunyai situasi politik dan pemerintahan yang berbeda. Kerajaan Islam di Indonesia di Sumatera ada Perlak, Samudra Pasai, Aceh, Darussalam. Di Jawa ada Kerajaan Demak, Mataram, dan Banten. Di Sulawesi ada Gorontalo, di Kalimantan ada Banjar, di Maluku ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Az-Zahir. Aktivitas perdagangan Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kesultanan Samudra Pasai runtuh karena ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521. Pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh letaknya di Aceh Raya, sekarang Aceh Besar. Didirikan oleh Ali Muhayyad Shah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Dili sampai Semenanjung Malaya. Sepeninggal Iskandar Tsani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Beberapa raja Demak yaitu Raden Patah, Patiunus, Sultan Trenggono, dan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Pada masa Sultan Trenggono, Demak berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Joko Tingkir Hadiwijoyo menjadi Sultan Demak pada tahun 1568 dan memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggal Joko Tingkir terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat, berperan sebagai penasihat raja. Kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras, sekaligus kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran perdagangan antar daerah. Kerajaan berikutnya adalah Kesultanan Mataram, terletak di Kota Gede sebelah timur Yogyakarta. Pendirinya adalah Ki Ageng Pemanan. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya.
Penaklukan baru berakhir pada tahun 1625 setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, wilayah Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tanggal 13 Februari 1755. Beberapa raja dari kerajaan Mataram yaitu Ki Ageng Pamanan, Raden Mas Jolang, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan Sultan Amangkurat I. Struktur masyarakat di kerajaan Mataram terdiri dari keluarga raja, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan hamba sahaya. Struktur wilayah kerajaan Mataram yaitu Nagari Ngayogyakarta, Nagara Agung, dan Mancanegara. Komoditas perdagangan utama kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Pada 13 Februari tahun 1755 diadakan Perjanjian Giyanti Karanganyar, Jawa Tengah. Peristiwa inilah yang menjadi berakhirnya era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Pada tahun 1757 ditandatangani Perjanjian Salatiga. Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Mangkunegaran kalian bisa lihat di video dengan judul Kerajaan Islam yang Terlupakan. Pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualam. Kesultanan Banten terletak di Banten Girang sebelah barat Kota Serang, Banten. Raja-rajanya yaitu Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami masa kejayaan. Sebagai kesultanan maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah Thomas Stafford Raffles. Masyarakat Banten terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Komoditas ekspor utamanya yaitu lada dan beras. Kaum ulama mempunyai posisi sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Banten mengalami kemunduran karena terjadinya konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Konflik tersebut terjadi karena intervensi VOC. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC yang membuat Sultan Ageng kecewa. Pada tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia. Kesultanan Kuatalo, pusat pemerintahan kerajaan, berada di Makassar. Rajanya Tumapa Risikalona yang merupakan raja pertama kerajaan Kuatalo. Raja Kuatalo pertama yang memeluk Islam adalah Mangarangi Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin. Kerajaan Kuatalo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Perang Makassar membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. VOC berkuasa atas Kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mampasomba. Masyarakat Kuatalo mengenal pelapisan sosial yaitu anak karung karaeng,
Tumaradeka Ata. Dalam mengatur perdagangan, Kerajaan Guatalo mempunyai hukum niaga, yaitu Ade Alopeng-lopeng Bicarana Pabahie. Barang dagang utama Kerajaan Guatalo adalah rempah-rempah, cendana, cangkang penyu, dan beras. Kesultanan Ternate dan Tidore terletak di Pulau Gapi, Kepulauan Maluku. Beberapa rajanya yaitu Bab Masur Malamo, Sultan Jainal Abidin, dan Sultan Baabuloh. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, Kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima. Persekutuan 5 saudara ini terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate. Kerajaan Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1603, Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ternate minta bantuan VOC. Kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku Utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindah ke Rum Tidore Utara yang diapit Tanjung Mofugogo dan Pulau Maitara. Rajanya yaitu Ciriliati atau Sultan Jamaluddin, Sultan Mansur, dan Sultan Nuku. Pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar. Penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat. Kerajaan Tidore mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Wilayah kekuasaannya meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kei, dan Irian. Nah, demikian tadi pokok bahasan kita hari ini mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sampai jumpa di pokok bahasan yang lainnya mengenai peninggalan sejarah bercorak Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.